Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan mencoba membuat tutorial membuat cuk atau sus ya, kulit sus dengan cara koboi. Cara koboi ini tidak saya ini langsung saya timbang, saya taruh di sini. Kemudian saya baru pencet ininya ukuran ininya sehingga ke angka 0 ini. Bentar, ini masih belum pas. Saya ulang lagi, saya pencet lagi sampai dia keluar angka 0. Kemudian bahan yang diperlukan adalah tepung, garam, ini ya enggak saya tempatin diri sendiri, kemudian gula pasir, sedikit gula pasir, kemudian susu cair, butter, dan air. Nah, sekarang mulai dari air nih, nanti belakangan. Telur ada beberapa nanti belakangan. Yang pertama adalah, ini cara koboi ya, jadi tidak disendiri-sendiriin. Yang pertama adalah air 150 gram, kurang sedikit. Air 150 gram sampai angka 150 ya. Kemudian susu juga sama 150 gram sampai keduanya 300 gram. Pelan-pelan aja sampai angka digital menunjukkan angka 300 gram. Ya. Kemudian gulanya 5 gram saja. 5 gram itu sedikit seujung ini ya, karena kira-kira 1 sendok itu 15 gram. Ini 5 gram saja. Ya, cukup sedikit aja. Kemudian garamnya 4 gram. Garam 4 gram sedikit aja. Masih kurang. Ya, kira-kira setengah sendok makan dari satu. Nah, udah. Kemudian butternya yang banyak. Butter itu 225 gram. Nanti saya tulis itunya, takarannya. Biar gampang, ini saya pencet sekali lagi biar pas nanti ukurannya. 225. Dikit. Nah. Jadi butternya 255. Saya suka kebalik dengan tepungnya. Tepungnya 225 gram. Kita matikan saja. Mari kita masak di atas kompor. Saya pause dulu dengan api kecil. Nah, dengan api kecil kita panaskan campuran yang tadi kita buat. Kemudian kita lanjut dengan api kecil, kita masukkan tepung sambil kita aduk. Adonan enak buat diaduk karena banyak butternya. Kalau sudah kira-kira sudah matang, kita matikan. Kita tunggu sampai agak dingin, baru kita campur dengan telur. Lanjut lagi, ini sudah agak dingin. Kita siapkan mixer atau blender, kemudian
telur 375 gram atau kurang lebih 6 telur. Nah, kita akan mencampur telur satu-satu. Kita pecahkan dulu, takut telurnya nggak segar. Satu-satu kita masukkan. Tipsnya biar kalau telurnya busuk tidak beresiko gitu. Ya, 6 telur sudah kita campur. Kita bantu dengan spatula. Sampai adonan benar-benar tercampur. Ini adonan benar-benar sudah rigid, sudah tercampur. Ya, kita matikan dan kita buka aja. Nih adonannya sudah tercampur. Nah, ini bisa langsung dicetak atau disimpan dulu di dalam kulkas, di dalam lemari pendingin selama 2 jam. Tujuannya agar teksturnya lebih crunchy, lebih renyah, dan juga waktu dicetak lebih ini ya, lebih kokoh. Nah, hari ini kita masukkan ke dalam kulkas dulu selama 1 sampai dengan 2 jam. Inilah adonan yang sudah saya bersihkan dari pengocok telur tadi. Ini seperti ini, sudah menyatu antara tepung dan telur serta bahan lainnya. Ya, kita simpan dulu di kulkas 1 atau 2 jam. Nanti baru kita bentuk dan kita oven. Oke. Ini adonan yang keluar dari lemari pendingin. Cukup agak berat, lebih berat dibanding tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga ini. Kemudian yang ujungnya nanti kita akan pasang seperti ini, atau tidak diberi ini juga bisa langsung aja tanpa ada kembangnya. Kita coba ya.
Jadi ini tadi buat cetakannya sudah saya masukkan, kemudian kita coba isikan adonannya dibantu dengan satu alat gelas atau apa yang ada di sekitar kita untuk memudahkan saja. Kemudian adonan kita masukkan, lebih berat sih, mudah-mudahan nggak kesulitan. Kita coba sebagian dulu. Ini kita dorong ke bawah. Maaf ya, ketutupan tangan. Kita dorong ke bawah, tapi ini bisa dipotong dulu biar udaranya keluar. Nah, kita dorong. Nah, kemudian kita siapkan loyang yang sudah bermentega, bermargarin. Kita cetak. Bunganya nggak begitu kelihatan. Bentar, kurang naik. Ini plastiknya kurang dipotong sedikit ya. Ini plastik saya potong ujungnya sedikit biar bunganya kelihatan, kembangan dari susnya kelihatan. Kita coba lagi, namanya ini juga mencoba, jadi nah dan lebih cantik seperti itu. Dikasih jarak, nanti saya dekatkan lebih ya, sampai penuh. Jadi ini lebih besar daripada tadi, lebih besar sedikit, jadi isinya 4 kali 4, kalau tadi 5 kali 5, lebih rapi. Sambil kita tunggu yang pertama tadi matang. Ya, udah selesai. Ini saya menggunakan suhu di atas 150, tapi jangan sampai sampai 200. Jadi ini sekitar 180 dengan api bawah. Sudah saya panaskan kurang lebih 5 menit, kita oven. Ya, kemudian kita tutup. Kita tunggu sampai sekitar 20 menit ke depan. Untuk membuat fla, 1 kuning telur, kemudian gula pasir 40 gram. Ini kita kocok pakai garpu saja, karena kalau pakai saya nggak punya itu kocokan. Kita aduk sampai bercampur. Kemudian kita tambahkan maizena 20 gram maizena. Kita aduk lagi sampai tercampur. Ini hasilnya seperti ini. Nah, sementara itu kita akan merebus
susu dengan whipped cream. Whipped cream 50, susunya 150 gram. Pakai gram semua ya, bukan mililiter tapi gram. Kita rebus sampai hangat, kemudian kita masukkan ke dalam adonan ini. Harusnya ada vanila, tapi saya skip karena nggak punya vanila. Ini susunya udah anget, susu dan whipped cream kita aduk, kita campur. Sedikit kita campurkan. Nanti kita rebus lagi. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan ke dalam panci dan kita rebus kembali. Ini sambil inikan gula. Ini ada hitam-hitam dari gula ini teh. Gulanya tidak bersih. Kita tuang semuanya. Kita aduk. Nah, kemudian ini kita panaskan lagi sampai mengental. Kita tuang di panci lagi. Kita masak sampai kental. Setelah kental, kita turunkan dan kita kasih butter 1 sendok makan. Jadi ini harusnya pakai vanila. Saya nyari vanila kok tidak ketemu, tidak usah pakai. Nah, ini udah ini semua kita tuang lagi di panci. Kemudian kita panaskan sampai kental. Dengan api kecil kita masak hingga kental. Karena sedikit ini nggak akan terlalu lama. Masaknya sampai mengental karena tadi ada maizena. Jadi ini perpaduannya telur kuning 1, gula pasir 40 gram, maizena 20 gram, kemudian susu cair itu 150 gram dan whipped cream 50 gram. Nanti kalau sudah kental kita turunkan dan kita kasih butter 1 sendok makan. Nah, ini terus kemudian kita simpan di kulkas, kapan mau dipakai tinggal kita masukkan ke dalam, isikan ke dalam sus. Jadi ini sebetulnya bikinnya juga terlalu sedikit, hanya 1 resep saja dan hasilnya sedikit. Ini udah mulai mengental. Semakin cepat kita mengaduk, bentar lagi kita matikan apinya. Kecilkan api sedikit, kecilkan api sedikit, aduk terus sebentar, cukup, kita anggap matang. Karena tangan satu dipakai jadi agak kagok. Tadi pakai tripod, ini nggak pakai. Nih sudah kental. Sudah cukup. Sekarang kita tambahkan butter. Tambahkan butter 1 sendok makan. Oke. Ini kita aduk. Goyang-goyang, pancinya goyang-goyang. Saya aduk sebentar ya, saya taruh. Nah, ini sudah saya campur butter, jadi sudah rata.
tinggal kita simpan di kulkas dan kita semprotkan di dalam, kita masukkan di plastik segitiga, kemudian kita pasang juga tadi spuit seperti halnya kita bikin sus, dan kita masukkan ke dalam sus yang sudah matang.